Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Patika Livianti. Nama saya Rizky Sukmara. Ini kami akan mempresentasikan materi mengenai paragraf bahasa Indonesia. Ada 3 subbab yang ingin kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang berisi gagasan-gagasan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca, yang ditandai dengan pembeda atau pemisah antar gagasan satu dengan yang lainnya. Terdapat 5 unsur-unsur paragraf, diantaranya gagasan utama, kalimat pendukung, transisi atau konjungsi yang dibagi menjadi 2, yaitu intra kalimat dan antar kalimat, dan yang terakhir adalah penegasan. Gagasan utama merupakan unsur paling penting karena berisi gagasan-gagasan penulis berupa masalah-masalah yang ingin disampaikan. Terus yang kedua adalah kalimat utama, merupakan kalimat yang diletakkan secara tersirat dan bersifat umum. Yang ketiga, kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat-kalimat utama, biasanya berupa fakta, perincian, contoh, dan opini, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penegasan, fungsinya untuk menambah daya tarik sebuah paragraf dan menghindari kebosanan saat membacanya. Dan yang terakhir adalah konjungsi atau transisi, yang dibagi menjadi intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat, contohnya dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Serta konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan antar kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut, contohnya, lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain sebagainya. Terdapat 3 syarat-syarat paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan. Suatu paragraf itu harus memiliki kesatuan, yaitu memiliki hubungan antara satu pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya. Sedangkan kepaduan itu, suatu paragraf itu harus ada hubungan timbal balik antara kalimat wajar dan mudah dipahami, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Dan yang terakhir adalah kelengkapan. Suatu paragraf dinyatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang untuk kalimat pokok. Terus nomor C, fungsi paragraf, yaitu 1. Mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga adalah memudahkan dalam mengelompokkan gagasan bagi yang penulis dan memberikan kemudahan bagi pembacanya. Yang keempat adalah memudahkan dalam mengembangkan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam mengendalikan variabel. Ciri paragraf. 1. Letaknya agak dalam, kurang lebih 5 ketukan spasi. Yang kedua, menggunakan pikiran utama yang menyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas. Yang keempat adalah paragraf menggunakan pikiran penjelas yang menjadi dalam kalimat penjelas. Jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat. Posisi kalimat terdiri dari 4, yaitu paragraf induktif, paragraf deduktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif. Paragraf induktif terdiri dari 3, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Pengertian paragraf induktif, yaitu merupakan paragraf yang posisi kalimat utamanya berada di akhir, dan kalimat penjelasnya ada di awal paragraf atau alinea. Adapun ciri-ciri dari alinea ini adalah: 1. Diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Kedua, berpola khusus umum. Yang ketiga, kalimat utama adalah kesimpulan yang diletakkan di akhir alinea. Jenis paragraf induktif. 1. Generalisasi. Paragraf induktif yang polanya
berpola pernyataan-pernyataan khusus, yang kemudian disimpulkan di akhir paragraf. 2. Analogi. Alinea induktif yang kalimat penjelasannya berupa perumpamaan dari dua unsur yang sama, sedangkan kalimat utamanya adalah kesimpulan dari perumpamaan tersebut. Yang ketiga, sebab akibat. Jenis paragraf induktif ini terdiri dari atas kalimat-kalimat penjelas yang berisi penyebab sebab, yang kemudian diakhiri oleh penyebab akibat di akhir paragraf. Paragraf deduktif merupakan alinea yang posisi kalimat utamanya ada di awal dan kalimat penjelasnya ada di akhir. Beberapa ciri alinea ini sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utamanya berada di awal paragraf dan merupakan kalimat pertama paragraf tersebut. Yang kedua, berpola umum khusus. Yang ketiga, kalimat penjelas merupakan rincian kalimat utama. Contoh, selain lumpia, masih ada beberapa makanan khas Semarang lagi yang patut untuk diketahui oleh pembaca. Beberapa di antaranya adalah bandeng presto dan tahu pong. Bandeng presto merupakan olahan bandeng yang dimasak dengan cara dipresto, serta diberikan bumbu-bumbu yang khas. Sementara itu, tahu pong adalah olahan tahu yang digoreng hingga kering dan dipotong beberapa bagian. Tahu pong ini biasanya disajikan bersama sambal dan sejumlah penganan lainnya. Paragraf campuran. Paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, dan kalimat penjelas ada di tengah-tengahnya. Ciri paragraf campuran sebagai berikut. 1. Kalimat utama menjadikan kalimat pertama paragraf, sedangkan kalimat utama lainnya berada di akhir paragraf yang berfungsi sebagai kesimpulan paragraf. Yang kedua, terdapat pengulangan kata kunci di dua kalimat utama. Yang ketiga, berpola umum khusus umum. Contoh, tanaman lidah buaya mampu mengobati jerawat yang meradang. Hal ini dikarenakan adanya kandungan auksin dan gibrelin yang mampu menguras peradangan dan rasa sakit pada kulit. Selain itu, gibrelin juga mampu menumbuhkan sel kulit wajah yang baru. Oleh karenanya, lidah buaya mampu menjadi obat yang cocok untuk mengobati jerawat yang meradang. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang posisi kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu disambungkan ke kalimat utama, dan diteruskan kembali oleh kalimat penjelas. Dengan demikian, pola alinea ini adalah khusus umum khusus. Contoh, mie instan dan nasi mengandung kalori yang tinggi, serta dapat menimbulkan sejumlah penyakit seperti diabetes dan obesitas. Oleh karenanya, mie instan dan nasi tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Selain itu, keduanya juga mengandung karbohidrat sederhana yang hanya bisa mengenyangkan perut sementara. Kesimpulan. Jenis paragraf awal, tengah, dan akhir. Induktif yaitu kalimat penjelas ada di awal, kalimat utama ada di akhir. Deduktif, kalimat utama ada di awal, kalimat penjelas ada di akhir. Campuran, kalimat utama ada di awal dan di akhir, kalimat penjelas ada di tengah. Ineratif, kalimat penjelas ada di awal dan di akhir, kalimat utama di tengah. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Sifat dan tujuannya ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Pengertian. Paragraf pembuka adalah kalimat yang berada di awal dan berfungsi pengantar isi karangan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf penghubung atau isi paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup yang memuat isi sebuah karangan.
Ketiga, paragraf penutup adalah paragraf yang letaknya di akhir karangan dan berfungsi sebagai penutup. Jenis paragraf berdasarkan isinya terdiri dari 5, yaitu paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf ekspositori, paragraf argumentatif, dan paragraf persuatif. Pengertian: paragraf naratif adalah paragraf di dalamnya terdapat tipe wacana yang berisi kejadian atau kisah. Secara etimologis, naratif berasal dari bahasa Latin, yaitu narrare, berarti menceritakan, narration, berarti menceritakan, serta narratius, berarti bersifat penceritaan. Contoh, Pak Rudi adalah salah satu guru honorer di Kabupaten Grobogan yang setiap hari mengajar di SDN 1 Karangrejo. Pekerjaan tersebut tetap ia lakukan hingga siang hari. Dari pekerjaannya sebagai guru honorer tersebut, ia hanya mendapatkan balas jasa sebesar Rp500.000 sesuai UMP guru di Kabupaten Grobogan. Meskipun begitu, Pak Rudi menjalaninya dengan penuh keikhlasan demi mengamalkan ilmu-ilmunya. Paragraf deskriptif yaitu paragraf yang memaparkan sesuatu secara jelas. Bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Contoh, meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm, dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini punya 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Paragraf ekspositori yaitu paragraf yang memaparkan petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri dari paragraf ini yakni terdapat pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan, tidak berunsur menganjak atau mempengaruhi. Berupa paragraf yang informatif, artinya memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan.